Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita persiapan membina rumah tangga sekolah pranikah. Pada kesempatan ini kita akan membahas hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban menurut definisi, menurut bahasa, etimologi, hak itu berasal dari bahasa Arab. Dia merupakan kata tunggal atau mufrad, singular. Sedangkan jamaknya atau pluralnya itu adalah hukuk. Artinya hak-hak. Menurut istilah, apa itu hak menurut istilah? Hak menurut istilah adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan, untuk menerima, atau untuk berbuat sesuatu. Itu definisi hak menurut istilah. Nah, sedangkan kewajiban menurut istilah adalah resiko yang harus ditanggung oleh seseorang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai konsekuensi dari sesuatu yang akan diterima atau hak tadi. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga? Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar penugasan atau pemberian tugas, atau sekedar untuk agar dilaksanakan. Tapi adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu ada maksud dan hikmah di dalamnya yang dianjurkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, di antara hikmah daripada hak dan kewajiban dalam rumah tangga ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menghindari kezaliman. Kezaliman tidak boleh terjadi di mana saja dan kapan saja. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk berbuat zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengharamkan kezaliman pada diri beliau sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an dari riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu pada diriku, kata Allah. Maka aku jadikan kezaliman itu juga haram untuk kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Sahabat kemanusiaan, ketika sebuah tempat ada kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut rahmat dari tempat tersebut. Dan apabila sebuah rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah tempat, maka tempat itu terputus dari rahmat Allah. Dan terputusnya rahmat Allah itu artinya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Arti laknat artinya adalah
terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sebuah komunitas terjadi kezaliman di dalamnya, maka Allah akan cabut rahmat dari komunitas tersebut. Maka begitu jugalah yang terjadi bila dalam sebuah rumah tangga terjadi kezaliman, maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicabut dari rumah tangga tersebut. Padahal rumah tangga untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan salah satu dari tujuan didirikannya sebuah rumah tangga, yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua daripada adanya hak dan kewajiban, atau urgensi yang kedua dari adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, dalam rangka untuk menjamin keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Artinya adalah ketika sebuah rumah tangga tidak didirikan di dalamnya hak dan kewajiban dengan baik, tidak ditegakkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik, maka keharmonisan dalam rumah tangga tersebut itu akan hilang. Kemudian berikutnya, urgensi atau pentingnya dan hikmah daripada adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah dalam rangka untuk menegaskan tercapainya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maksudnya adalah ketika seseorang dalam berumah tangganya bisa menegakkan hak dan kewajiban dengan baik, maka sakinah, mawaddah, dan rahmah itu kemungkinan besar bisa dia capai. Namun sebaliknya, ketika seseorang atau rumah tangga tidak bisa menegakkan hak dan kewajiban di dalamnya, jangan diharap rumah tangga tersebut akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang keempat dan yang terakhir daripada hikmah, fungsi dan urgensi daripada adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yaitu apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka akan mudah menyelesaikan perselisihan tersebut. Problemnya akan mudah untuk diselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Karena apa? Hak dan kewajiban ini diibaratkan sebuah aturan yang akan menghakimi antara suami dan istri, dan undang-undang aturan yang akan menjadi rujukan bagi mereka berdua. Sehingga dengan adanya hak dan kewajiban itu akan mudah untuk diselesaikan. Sedangkan ketidakpahaman suami dan istri tentang hak dan kewajiban ini, maka kemungkinan besar mereka akan mudah terjebak dalam problematika rumah tangga dan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, untuk hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini itu sebenarnya mudah untuk dipahami, karena dia merupakan kondisi yang berbalik antara suami dan istri. Maksudnya adalah hak suami berarti kewajiban istri, hak istri berarti kewajiban suami. Sehingga ketika salah satu pihak sudah paham tentang kewajibannya, maka dia tahu pihak lain atau pasangannya itu berarti punya hak atas dirinya. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, hak dan kewajiban itu dalam suami istri ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hak bersama suami dan istri. Bagian yang kedua adalah hak istri, kewajiban suami. Dan bagian yang ketiga adalah hak suami, kewajiban istri. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga bagian atau 3 jenis hak dalam rumah tangga. Yang pertama adalah hak bersama suami dan istri, yaitu sebuah hak yang dimiliki
oleh suami dan istri secara bersamaan. Artinya mereka berdua punya hak yang sama dalam masalah ini. Ada beberapa hak suami dan istri yang bersama ini, ya, yang itu harus dipahami oleh suami dan istri. Yang pertama adalah hak memenuhi kebutuhan biologisnya. Baik suami dan istri itu punya kebutuhan biologis, kebutuhan seksual yang harus dipenuhi antara satu dengan yang lain. Maka di sini merupakan hak bersama antara suami dan istri. Bukan haknya istri saja atau haknya suami, tapi hak bersama suami dan istri. Dan masing-masing harus bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, sehingga tercapailah kepuasan, ya, dalam masalah kebutuhan suami dan istri ini. Kemudian hak bersama yang kedua adalah hak saling mewarisi. Jadi ketika seorang suami meninggal, maka istri punya hak untuk mewarisi kekayaan daripada suaminya. Begitu juga ketika istri meninggal, suami punya hak atas harta istrinya yang ditinggalkan. Nah, masing-masing punya aturan seperti yang dijelaskan dalam ilmu faraid, ilmu waris di dalam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagian-bagiannya masing-masing sudah ditentukan. Kemudian hak yang ketiga adalah hak nasab. Seorang suami dan istri ketika mereka punya anak, mereka masing-masing punya hak nasabnya. Walaupun gitu ya, yang membawa nama itu adalah suami, tapi seorang istri itu tidak boleh dinafikan kalau anak yang dilahirkan merupakan anaknya. Dia punya hak untuk memiliki anak tersebut, itu merupakan bagian dari nasab dia. Begitu juga dengan seorang suami. Sehingga tidak diperbolehkan seorang suami atau seorang istri ketika mereka sudah bercerai kemudian melarang pihak lain untuk menyambung silaturahimnya, menyambung nasabnya. Tidak diperbolehkan. Ini banyak terjadi kezaliman di masyarakat. Setelah seorang itu bercerai, maka sang istri melarang mantan suaminya untuk ketemu dengan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami melarang mantan istrinya untuk ketemu dengan anaknya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah hak saling menjaga rahasia. Seorang suami dan istri itu ketika mereka menikah, maka mereka punya rahasia masing-masing. Mereka punya rahasia berdua. Dan rahasia ini tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Ini adalah rahasia berdua yang apabila rahasia itu disebarkan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjaga rahasia pasangan masing-masing itu kewajiban daripada anggota rumah tangga tersebut, baik suami ataupun istri. Baik sebelum menikah ataupun setelah, baik ketika masih dalam suasana kondisi suami istri ataupun setelah mereka bercerai. Ini adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diumbar ataupun dibuka kepada orang lain. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, berikutnya yang kedua, kita sudah berbicara tadi hak bersama. Kemudian yang kedua kali ini kita akan bahas tentang hak istri dan kewajiban suami. Kita dulukan istri dulu. Nah, yang pertama adalah hak mahar. Mahar merupakan haknya istri. Dia bukan haknya orang tua dari seorang perempuan, tapi dia merupakan hak pribadi istri. Sehingga siapa yang menentukan mahar
itu yang menentukan adalah calon pengantin perempuan. Mahar merupakan bukti ataupun bentuk keridhaan seorang perempuan untuk menjadi seorang istri. Jadi gitu. Jadi mahar ini bukan harga beli seorang perempuan, tidak sama sekali. Nah, di sini seorang perempuan bebas menentukan apa yang menjadikan dia ridho. Nah, bisa jadi uang, bisa jadi kekayaan, harta misalnya, bisa jadi misalnya hafalan Al-Quran misalnya. Nah, itu yang menjadikan keridhaan seorang perempuan. Jadi yang perlu dicatat adalah bahwa mahar bukanlah harga seorang perempuan. Nah, apabila seorang perempuan kemudian orang tuanya menginginkan mahar tertentu untuk anaknya ini, maka orang tua harus berkomunikasi, berbicara baik-baik dengan anaknya. Jadi jangan sampai orang tua itu mengintervensi masalah mahar ini, karena ini adalah harga diri seorang perempuan. Dia ridho menjadi seorang istri dengan apa yang menjadikan dia suka. Ada yang ridho dengan harta, ada yang ridho dengan misalnya seperti emas misalnya, atau dengan hafalan Al-Quran misalnya. Ada yang lain itu buku dan seterusnya. Itu adalah hak pribadi seorang perempuan untuk menjadi seorang istri. Kemudian yang kedua, hak istri, kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah nafkah. Nah, istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah. Nafkah ini bagi seorang istri atau haknya istri ini ada beberapa poin ya, ada 3 paling tidak di sini. Yang pertama adalah nafkah lahir, yang mana seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan lahir istrinya. Nafkah lahir ini mencakup pangan, yang memberikan makan kepada istrinya, kemudian sandang, memberikan pakaian kepada istrinya, kemudian papan, memberikan tempat tinggal kepada istrinya, dan pendidikan apabila istrinya masih kuliah misalnya, maka sang suami berkewajiban untuk memberikan pembiayaan tentang pendidikannya. Kemudian berikutnya adalah kesehatan, yaitu ketika istrinya sakit, maka sang suami berkewajiban untuk memberikan pengobatan, biaya pengobatan kepada istrinya yang sedang sakit. Ini adalah bagian yang pertama dari nafkah lahir. Kemudian yang kedua, nafkah batin. Yaitu nafkah batin ini adalah nafkah psikologis yang menjadikan seorang istri merasa tenang. Seorang istri merasa nyaman. Seorang istri merasa damai. Seorang istri merasa dihargai. Seorang istri merasa dilindungi. Seorang istri merasa dijaga perasaannya. Ini nafkah batin. Yang di sini banyak sebagian masyarakat itu salah paham. Apabila seorang suami memberikan materi, tetapi kesehariannya mengata-ngatain, kemudian membuat sakit perasaannya, atau sang istri merasa tidak tenang, dibuat ketakutan, maka sebenarnya seorang suami belum memenuhi nafkah batinnya. Jadi nafkah batin itu nafkah yang menjadikan seorang istri merasa dilindungi, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dibuat tenang, merasa dihormati perasaannya, dijaga perasaannya, keluarganya, dan seterusnya. Ini adalah nafkah batin. Dan yang ketiga adalah nafkah biologis, yaitu nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan seksual. Seorang istri punya hak untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya oleh suami.
seorang istri berhak untuk meminta dipenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan seksualnya, gitu ya. Seperti yang diinginkan oleh seorang istri. Walaupun tentu saja kadar kebutuhan seorang perempuan, seorang suami dengan seorang istri itu berbeda. Tapi di sini seorang perempuan, seorang istri itu punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Ini yang pertama, yaitu nafkah, dipenuhi nafkahnya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi mahar, maaf. Yang kedua dipenuhi nafkahnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah diajari ilmu agama. Jadi seorang perempuan, seorang istri itu punya hak untuk diajari oleh suaminya ilmu agama. Dan seorang suami berkewajiban untuk mengajarkan ilmu agama. Inilah keistimewaan seorang wanita di dalam Islam. Ketika seorang perempuan sebelum menikah, maka kewajiban orang tuanya wajib untuk mengajarkan ilmu agama. Apabila seorang perempuan, ya, seorang anak perempuan yang dia tidak bisa menjalankan agama dengan baik, maka yang berdosa adalah bapaknya. Namun ketika dia sudah menikah, dan apabila dia tidak tahu dalam menjalankan ajaran agama, maka yang berdosa adalah suami. Sehingga dalam hal ini, suami berkewajiban untuk mengajarkan agama kepada istrinya. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya kan bukan belajar agama, saya kan seorang insinyur. Nah, kemampuan seseorang, seorang suami itu dalam masalah ilmu agama itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengajarin istrinya. Maka ketika seorang suami tidak bisa mengajarkan sendiri istrinya tentang agama, maka dia berkewajiban untuk mencarikan guru yang bisa mengajarkan agama kepada istrinya. Atau kalau tidak bisa mencarikan seperti itu, dia memberikan fasilitas, memfasilitasi. Misalnya adalah mengizinkan istrinya untuk belajar agama. Karena sebenarnya yang berkewajiban mengajari agama itu adalah suami. Dan apabila suami tidak tahu agama, tapi dia juga tidak mau mencarikan guru untuk istrinya, mencarikan ustadzah atau guru yang mengajar agama untuk istrinya, atau tidak mau memfasilitasi agar istrinya bisa belajar agama, maka dia belum melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Ini penting, sahabat kemanusiaan, karena yang menjadikan seorang istri bisa taat kepada suaminya, dia harus taat kepada suaminya adalah ketika dia faham tentang agama. Kemudian berikutnya adalah hak suami dan kewajiban istri. Ini yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu hak suami dan kewajiban istri. Sebagaimana seorang istri punya hak dan suami punya kewajiban, maka begitu juga dengan seorang suami. Nah, dia juga punya hak atas istrinya. Hak-hak ini diantaranya adalah hak untuk ditaati. Seorang istri harus taat kepada suaminya. Ketika suami menyuruh sesuatu kepada istrinya, maka dia wajib untuk taat kepada suaminya selagi yang disuruhkan itu bukan hal yang maksiat. Namun apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk maksiat, dosa, maka tidak boleh ditaati di situ. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila itu bermaksiat kepada Sang Pencipta. Misalnya seorang suami, istrinya berjilbab misalnya. Kemudian sang istri suami melarang, kamu jangan menutup aurat, kamu jangan pakai jilbab. Maka di sini tidak ada
kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Karena perintah itu tadi bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh seorang wanita untuk menutup aurat. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, ketaatan kepada suami ini bukan seperti misalnya seorang suami menyuruh sholat duhur. Dek, kamu sholat duhur. Kemudian istrinya taat. Bukan di situ. Atau misalnya seorang suami melarang istrinya, Dek, jangan berjudi dong, misalnya. Jangan berjudi. Bukan di situ. Ya. Nah, kemudian istrinya taat, tidak mengikuti mentaati perintah sang larangan suami tadi, sehingga nggak berjudi. Bukan di situ. Karena apa? Larangan untuk berjudi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya suami tidak melarang, dia tidak boleh melaksanakan itu. Begitu juga dengan melaksanakan sholat duhur. Sholat duhur ini adalah fardu yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sang suami tidak menyuruh, maka dia harus tetap melaksanakan, karena ini adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan taat pada suami di sini adalah apabila seorang suami menyuruh sesuatu dan yang disuruhkan itu adalah suatu yang mubah, dibolehkan. Nah, suatu yang mubah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, namun ketika suami nyuruh, maka wajib bagi seorang istri untuk taat, mentaatinya. Maka ini menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami, begitu. Misalnya seorang suami menyuruh, Dek, kamu pergi ke pasar A. Nah, di dekat rumahnya itu ada dua pasar, ada pasar A, ada pasar B. Ketika seorang suami, Dek, kamu pergi ke pasar A, suami menyuruh kepada istrinya, maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya dan pergi ke pasar A. Karena apa? Ya, karena ini perintah suami dan suami harus ditaati. Seperti itu. Jadi, ketaatan seorang suami kepada seorang suami dari seorang istri bukan pada hal-hal yang wajib ketika dia menyuruh, seperti sholat duhur. Karena itu adalah kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau mentaati larangan seorang suami ya pada hal-hal yang diharamkan, seperti tadi mabuk misalnya, berjudi misalnya. Karena apa? Itu tanpa dilarang pun seorang istri tidak boleh melakukan, karena itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu seorang suami wajib untuk ditaati. Kemudian yang kedua, istri tidak boleh memasukkan orang ke rumahnya kecuali seizin suami. Jadi seorang istri tidak boleh ya memasukkan orang ya ke rumahnya. Yang dimaksud di sini bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Nah, apabila ada seorang perempuan akan datang ke rumah, entah teman, entah keluarga, entah apa, entah siapa begitu, maka seorang istri harus minta izin kepada suaminya. Bang, Mas, Kak, bolehkah temanku yang dulu satu alma mater dengan saya mau ke rumah? Kalau suaminya bilang silahkan, maka disalahkan, boleh datang. Tapi kalau, oh jangan, maka dia tidak boleh memasukkan itu ke rumahnya. Nah, apabila seorang laki-laki ya, nah, apalagi tidak ada suaminya, nggak di rumah misalnya, maka dia tidak boleh memasukkan walaupun dengan seizin suaminya, karena itu sudah akan terjadi kholwat di sana. Ada kholwat di sana. Jadi seperti itu. Ini adalah satu kondisi yang harus dipahami oleh seorang istri terhadap suaminya. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Apabila seorang istri ingin keluar rumah, maka dia harus meminta izin kepada suaminya.
Kalau suaminya tidak mengizinkan keluar rumah, maka istri tidak boleh keluar rumah. Nah, mungkin kelihatannya agak ribet ya. Maka di sini bisa dijelaskan, izin itu ada dua macam. Izin itu ada dua macam. Ada izin umum, ada izin khusus. Nah, apa itu izin umum? Izin umum adalah izin yang biasa ya, diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang terjadi di masyarakat. Misalnya adalah seorang istri melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang istri. Misalnya belanja, nah, kemudian ngantar anak ke sekolah, kemudian apa lagi ya, yang sejenis itulah yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan ya, di masyarakat. Nah, itu tidak perlu izin. Karena apa? Ini sudah merupakan izin umum. Biasanya seorang suami sudah mengizinkan hal yang seperti ini. Maka tidak perlu izin setiap saat. Nah, sehingga biasanya nanti akan ribet, bang mau beli cabai. Nah, terus nanti berapa lama, bang mau beli kopi. Nah, izin lagi. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Apalagi misalnya harus suaminya lagi di rumah misalnya. Harus setiap saat nelpon, enggak. Ini namanya izin umum. Kemudian yang kedua adalah izin khusus. Yaitu izin yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak dijelaskan pada poin sebelumnya. Nah, misalnya sebagai contoh adalah seorang istri yang bekerja. Seorang istri ketika dia mau bekerja, maka harus dengan seizin suaminya. Tidak diperbolehkan seorang istri ngotot bekerja sedangkan suaminya tidak mengizinkan. Ketika itu terjadi, maka dia akan melaksanakan kemaksiatan setiap saat. Dan itu dosa. Dan apabila seorang istri tidak mendapatkan izin dan ridho suami, kemudian dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu adalah musibah bagi seorang istri tersebut di dunia maupun di akhirat. Sehingga kalau misalnya seorang istri mau bekerja dari awal, sebelum menikah harus disepakati. Jadi jangan sampai nanti terjadi masalah ketika di rumah tangga ya, yang berkaitan dengan ini. Suaminya melarang bekerja, istrinya ngotot bekerja. Maka kalau itu terjadi, maka nanti terjadi adalah sebuah kezaliman dan problem dalam rumah tangga yang sulit untuk dicari solusinya. Yang mirip seperti ini juga adalah izin khusus ini, yaitu izin pada hal-hal yang tidak biasa. Misalnya mau pergi ke suatu tempat, pergi mengunjungi seorang temannya dan seterusnya, yang tidak biasa dilakukan oleh seorang istri dalam izin umum tadi, maka ini harus dengan seizin suaminya. Dan apabila suami tidak mengizinkan, maka istri tersebut tidak boleh melaksanakan apa yang dia inginkan. Harus dengan seizin suaminya. Nah, tentu saja dalam hal ini, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, seorang suami yang baik, tentu saja apabila itu untuk kebaikan istrinya, maka dia akan memberikan izin. Dan ketika dia melarang, maka kemungkinan besar karena ada hal-hal yang tidak baik atau bahaya yang akan membahayakan istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah hak suami atau kewajiban istri, yaitu seorang istri tidak melaksanakan puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Jadi apabila seorang istri mau puasa sunnah, bukan puasa fardu, maka dia harus minta izin kepada sang suami. Apabila suami mengizinkan, maka dia boleh berpuasa. Atau kalau suami tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh melaksanakan puasa. Apa hikmah daripada yang keempat ini? Poin yang keempat yaitu harus izin. Nanti akan kita jelaskan pada poin yang kelima. Namun apabila puasa itu puasa fardu, seperti puasa Ramadan misalnya, yang itu jelas fardu, maka seorang suami
tidak perlu dimintain izin. Seorang istri tidak perlu minta izin untuk melaksanakan puasa. Atau misalnya puasa qadha Ramadan. Maka itu tidak perlu izin dari seorang suami. Besok saya mau qadha Ramadan, nggak perlu. Karena adalah suatu yang fardu. Atau yang mirip seperti ini adalah puasa nazar. Apabila seorang istri bernazar untuk melaksanakan puasa apabila mendapatkan sesuatu misalnya, maka puasa nazar itu hukumnya wajib. Dan ketika seorang istri melaksanakan puasa nazar, maka tidak perlu izin dari seorang suami. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, berikutnya adalah yang kewajiban istri atau hak suami dipenuhi kebutuhan biologisnya kapan saja selagi dibolehkan. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah SAW, ketika salah seorang istri sedang memasak pun gitu misalnya, kemudian sang suami perlu untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka seorang istri harus memenuhinya, dan itu hukumnya wajib. Begitu. Apa hikmah di sini? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kondisi seorang laki-laki yang fima maknahu, yang artinya apabila kalian di perjalanan atau di jalan kemudian melihat seorang perempuan dan nafsu kalian naik gitu ya, maka segeralah pulang ke rumahmu dan temui istrimu. Nah, karena apa? Karena yang kamu inginkan dari seorang perempuan itu akan kamu dapatkan pada istrimu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, seorang suami yang punya kebutuhan yang seperti itu, maka dia memerlukan kesiapan setiap saat. Dan ketika seorang istri sedang berpuasa atau puasa sunnah misalnya, maka itu akan jadi masalah. Puasa sunnah hukumnya sunnah, sedangkan memenuhi kebutuhan suami itu hukumnya wajib. Maka ini harus dipahami dalam hal ini. Kapan saja. Jadi seperti itu. Nah, bahkan tadi saat memasak pun harus didulukan. Apalagi sahabat kemanusiaan yang berbahagia, kebutuhan biologis itu tidak bisa dihilangkan apabila sudah datang. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditunda, hanya bisa diatur. Ini yang sering sekali saya ucapkan dan berkali-kali saya ungkapkan dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya tentang kebutuhan biologis ini, kapan saja, dalam kondisi apapun, kecuali kondisi yang dilarang, gitu ya. Nah, ada hal-hal yang dilarang untuk melaksanakan hubungan suami istri. Misalnya adalah saat seorang istri sedang haid, maka tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Atau saat istri sedang nifas setelah melahirkan dan belum bersih, belum sampai waktunya, waktu nifas, maka saat nifas itu tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Yang tidak diperbolehkan juga melaksanakan hubungan suami istri di sini adalah pada siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hubungan suami dan istri. Dan yang terakhir adalah hubungan suami istri melalui dubur, ya, maaf, yang bukan melalui kubul dari depan tapi dari belakang, atau biasa disebut dengan maaf lubang anus. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Sama sekali. Haram hukumnya. Nah, selain itu, ketika seorang suami memerlukan dipenuhi kebutuhan suami istrinya tadi, maka harus dipenuhi oleh seorang istri. Yang terakhir daripada kewajiban istri dan hak suami adalah mendidik anak. Mendidik anak merupakan kewajiban seorang istri. Karena apa? Tugas seorang istri di rumah dan tugas seorang suami untuk mencari nafkah di luar rumah. Maka yang mendidik seorang anak itu adalah istri di rumah.
Sekalipun seorang suami juga harus membantu istrinya dalam mendidik anak. Terutama adalah membuat konsep bersama pendidikan anak dalam rumah tangga itu seperti apa. Itu merupakan tanggung jawab suami juga. Namun dalam hal ini ketika suami mencari nafkah dan yang melaksanakan pendidikan di dalam rumah adalah seorang istri. Karena istri tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, itulah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila kita tengok dari hal-hal tersebut di atas ya, maka seperti mencuci, memasak, kemudian bersih-bersih rumah, menyetrika, itu bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban istri. Begitu. Nah, dan di sini yang bertanggung jawab adalah ya seorang suami yang harus memenuhi kebutuhan istrinya. Karena itu bagian daripada nafkah. Namun demikian, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, seorang suami yang tertekan di dalam rumahnya, dipenuhi dengan tugas-tugas mencuci dan seterusnya, maka kebanyakan suami-suami yang seperti ini, mereka tidak berkembang di luar. Sudah sibuk dengan masalah-masalah ini kan, sehingga apa? Menjadi beku dan tidak berkembang di luar. Nah, seorang suami biasanya ya, yang maju, seorang anak yang maju biasanya, itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Mencuci, memasak, dan seterusnya tadi itu. Nah, sehingga apa? Dia bisa menjadi maju, berkembang di luar. Dan itulah yang seharusnya terjadi pada seorang laki-laki atau seorang suami. Dan seorang istri yang baik tentu saja tidak akan membiarkan peluang amal soleh berlalu begitu saja. Ketika dia bekerja, bersih-bersih rumah dan seterusnya, itu adalah peluang amal soleh. Dan itu yang dibantu adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu kekasihnya, seorang suami. Saya himbau kepada seorang istri, tentu saja Anda tidak ingin suami Anda itu cepat meninggal. Karena apa? Stres. Sudah di luar dimarahi sama atasannya, kemudian di rumah ditekan oleh Anda dengan kesibukan mencuci, masak, menyetrika. Ya sudah, apa lagi? Nah, hati-hati. Ketika Anda punya suami, jagalah baik-baik. Kalau cepat mati, Anda menjadi janda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saja Anda tidak ingin seperti itu. Namun seorang istri yang baik ya akan menjadikan peluang amal soleh itu menjadi kesempatan baginya untuk dia ambil. Begitu juga dengan seorang suami. Ketika istrinya di rumah, tidak mencuci, tidak masak, tidak bersih-bersih rumah, dia hanya sibuk dengan anaknya dan menyusui anaknya, Anda harus ingat, menyusui anak itu adalah kewajiban istri Anda. Sedangkan nyapu, masak, dan seterusnya itu bukan kewajiban dia. Maka ketika Anda mendapatkan istri Anda hanya sibuk mengurus anak dan tidak sibuk membersihkan rumah tangga tadi, kebutuhan rumah, maka istri Anda adalah istri yang solihah. Namun apabila Anda mendapatkan seorang istri yang melaksanakan tugas-tugas rumah tangga tadi, mencuci dan seterusnya tadi itu, ya, dan melaksanakan kewajibannya, maka istri Anda adalah istri yang istimewa. Jaga selalu, sayangi selalu, setiap saat, dan kembangkan terus cinta Anda. Kurang lebih itulah sahabat kemanusiaan yang berbahagia tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Silahkan diberikan komentar atau pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi untuk memperkaya daripada materi kita ini, yaitu hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Subscribe bila memang bermanfaat dan sebarkan informasi ini kepada orang-orang yang membutuhkan.
sehingga masalah-masalah dalam rumah tangga bisa diperkecil atau kalau bisa dihindari dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.